Perkenalkan, nama saya Jerliati Kilau Malik, kelas C semester 1, Program Studi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai sejarah PAK. Pertama adalah, saya akan menjelaskan bagaimana nilai-nilai pendidikan agama Kristen pada masa kuno mempengaruhi perkembangan pendidikan Kristen di era berikutnya. Dan saya akan memberikan contoh konkret dari ajaran atau praktik pendidikan pada masa kuno yang berlanjut atau diadaptasi pada era berikutnya. Jadi, nilai-nilai pendidikan agama Kristen pada masa kuno memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan pendidikan Kristen di era berikutnya. Pertama adalah pentingnya kitab suci. Pada masa kuno, pendidikan Kristen sangat menekankan pengajaran Alkitab. Gereja mengembangkan sekolah-sekolah yang mengajarkan teks-teks suci dan interpretasi mereka. Praktik ini berlanjut hingga saat ini dengan adanya sekolah-sekolah Kristen yang mengintegrasikan ajaran Alkitab dalam kurikulum mereka. Yang kedua adalah moral dan etika. Pendidikan Kristen juga mengajarkan nilai-nilai moral dan etika seperti kasih, pengampunan, dan keadilan. Yang ketiga adalah pengajaran dan pembelajaran. Konsep pengajaran yang berbasis pada dialog dan diskusi, seperti yang terlihat dalam ajaran Yesus. Salah satu contoh konkretnya adalah sekolah katedral. Di masa kuno, sekolah-sekolah yang didirikan di katedral mengajarkan dasar-dasar iman Kristen, bahasa, dan filsafat. Banyak dari sekolah ini menjadi cikal bakal universitas-universitas di Eropa. Model pendidikan ini terus berlanjut dengan banyak universitas Kristen saat ini mempertahankan fokus pada pendidikan liberal yang mencakup studi teologi dan etika. Jadi, secara keseluruhan, nilai-nilai pendidikan agama Kristen pada masa kuno telah membentuk fondasi bagi praktik pendidikan Kristen yang masih ada hingga hari ini, menjaga relevansi ajaran moral dan spiritual dalam konteks pendidikan modern. Dan pembahasan yang kedua adalah tentang perbandingan antara konsep pendidikan agama Kristen pada masa kuno dan masa kini yang ditinjau dari aspek tujuan pendidikan, metode pengajaran, dan peran pendidik. Yang pertama, tujuan pendidikan. Pada masa kuno, itu berfokus pada pembentukan karakter dan moralitas berdasarkan ajaran Alkitab. Pada masa kini, selain pembentukan karakter, juga menekankan pada pengembangan pemikiran kritis dan pemahaman konteks sosial. Yang kedua yaitu metode pengajaran. Pada masa kuno, metode pengajaran menggunakan metode ceramah dan pengulangan dengan menekankan pada hafalan ayat-ayat Alkitab. Pada masa kini, itu menggunakan metode yang lebih interaktif seperti diskusi kelompok, diskusi kasus, dan penggunaan teknologi. Dan yang ketiga adalah peran pendidik. Pada masa kuno, peran pendidik dianggap sebagai otoritas tunggal yang menyampaikan ajaran dan nilai-nilai agama. Dan pada masa kini, pendidik berfungsi sebagai fasilitator dan pembimbing, tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendorong siswa untuk berpikir kritis. Jadi, perbedaan utama terletak pada pendekatan dan metode yang digunakan, sementara persamaan tetap ada dalam tujuan dan membentuk individu yang berkarakter baik dan berlandaskan pada iman Kristen. Ketiga, membahas tentang pengembangan pendidikan agama Kristen pada masa kuno yang terdapat beberapa tokoh utama yang berkontribusi signifikan. Jadi, tokoh utama yang pertama yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus berperan sebagai pendiri agama Kristen. Ajarannya menjadi dasar bagi pendidikan agama Kristen. Ia berkontribusi mengajarkan nilai-nilai moral, kasih, dan pengampunan. Yang kedua adalah Paulus dari Tarsus. Perannya sebagai seorang rasul yang sangat berpengaruh dalam penyebaran ajaran Kristen.
Ia berkontribusi menulis surat-surat yang menjadi bagian penting dari Perjanjian Baru. Tokoh yang ketiga yaitu Origenes. Ia berperan sebagai seorang teolog dan filsuf Kristen awal yang berkontribusi dalam pengembangan pemikiran Kristen. Ia berkontribusi menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Yunani. Tokoh yang keempat yaitu Agustinus dari Hippo. Ia berperan sebagai seorang teolog dan filsuf yang karyanya sangat berpengaruh dalam teologi Kristen. Ia berkontribusi sebagai karya-karyanya seperti Pengakuan dan Kota Tuhan. Tokoh yang kelima yaitu Gregorius Agung, yang berperan sebagai paus penting dalam reformasi gereja dan pendidikan. Ia berkontribusi mengembangkan sistem liturgi dan pendidikan gereja. Yang keenam adalah Tertullianus. Ia berperan sebagai seorang penulis dan teolog awal yang mengembangkan istilah-istilah teologis, yang berkontribusi memperkenalkan istilah Trinitas dan menulis banyak karya apologetik. Jadi, melalui kontribusi tokoh-tokoh ini, pendidikan agama Kristen pada masa kuno tidak hanya membentuk ajaran dan praktik gereja, tetapi juga mempengaruhi perkembangan pendidikan di seluruh dunia. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai pengembangan pendidikan agama Kristen. Beberapa tokoh masa kuno memberikan sumbangan pemikiran yang signifikan, yaitu yang pertama, sumbangan pemikiran dari Yesus Kristus. Ia mengajarkan moral dan etika, menekankan kasih, pengampunan, dan keadilan. Dan yang kedua adalah sumbangan pemikiran dari Paulus dari Tarsus. Ia berpemikiran teologi tentang keselamatan itu melalui iman, serta penekanan pada peran gereja dalam pendidikan. Sumbangan pemikiran yang ketiga yaitu Aurelius Agustinus. Pemikirannya tentang pendidikan moral dan spiritual dan pentingnya pengenalan diri dengan Tuhan. Sumbangan pemikiran yang keempat yaitu Thomas Aquinas. Ia menyumbangkan penggabungan antara filsafat Aristotelian dan teologi Kristen. Dan yang kelima yaitu Jerome. Sumbangan pemikirannya yaitu terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Latin. Jadi, secara keseluruhan, tokoh-tokoh ini memberikan kontribusi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam membentuk pendidikan agama Kristen. Sekian dan terima kasih. Semoga pembahasan ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah dan perkembangan pendidikan agama Kristen, serta menginspirasi untuk terus mengembangkan pendidikan yang berkualitas dan bermakna bagi generasi masa kini dan masa depan. Shalom.